Di sebuah malam yang pengap di Jakarta, di dalam sebuah kopaja reyot yang berdesakan, sebuah nyawa muda padam dalam keheningan. Tidak ada jeritan, tidak ada setetes darah pun. Kematian gadis muda itu awalnya tampak seperti serangan jantung biasa. Namun, di balik ketenangan itu tersembunyi sebuah kebenaran yang mengerikan. Sebuah kejahatan yang disembunyikan di balik topeng kepolosan. Tangan iblis telah mengulurkan tangan, mencekik tidak hanya satu nyawa, tetapi juga kepercayaan dan cinta. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah konspirasi yang diperhitungkan dengan cermat oleh seseorang yang memiliki hati iblis berkedok manusia. Pukul 22.015, Kopaja nomor 44 yang kumuh dan lelah setelah seharian penuh berjuang akhirnya berhenti di terminal di Jalan Kramat Raya. Mesin meraung sekali sebelum mati, mengembalikan suasana lembab dan kental malam Jakarta ke jalanan. Agus, kondektur muda berusia 19 tahun yang masih bau kencur namun suaranya sudah serak, meregangkan tubuh dan berteriak dari depan ke belakang bus, "Terminal, terminal, yang belum turun, buruan turun. Saya mau pulang tidur." Beberapa penumpang dengan malas bangkit dan turun dengan mata mengantuk. Agus melihat sekeliling, kopaja hampir kosong, hanya menyisakan seorang gadis yang duduk di barisan kursi paling belakang. Dia mengenakan kaos putih bergambar kucing gemuk yang sudah agak pudar, celana jeans biru sederhana, dan sepatu kets tua yang lembut, terlihat seperti mahasiswa biasa dari universitas di dekat sini. Sebuah ransel kain besar diletakkan rapi di pangkuannya, satu earphone tergantung di lehernya, kepalanya bersandar di jendela, rambut hitam panjangnya menutupi hampir seluruh wajahnya, tampak seperti sedang tidur nyenyak. Melihat dia tidak bergerak, Agus dengan kesal menghampirinya, mengomel, "Oi, Neng, sudah sampai terminal, nggak dengar? Tidur kok pules banget." Agus menyentuh bahu gadis itu dengan ringan, tetapi tidak ada respons. Dia semakin kesal dan mengguncangnya sedikit lebih keras. "Bangun, turun." Tetap saja, hanya ada keheningan mutlak. Perasaan dingin merayapi tulang punggung Agus. Itu bukan dinginnya AC, ada sesuatu yang salah. Pemuda itu mulai gemetar dan membungkuk lebih dekat. Dia tidak mendengar suara napas, udara tipis yang seharusnya keluar dari mulutnya, dan mengaburkan jendela juga tidak ada. Jantungnya berdebar kencang. Agus dengan gemetar mengangkat rambut yang menutupi wajah gadis itu, dan kemudian dia membeku di bawah cahaya kuning redup kopaja. Sebuah wajah oval yang cantik muncul, tetapi itu pucat pasi secara menyeramkan. Bibir yang seharusnya merah muda sekarang berwarna biru tua dan kering. Ada lingkaran ungu samar di sekitar matanya, bukan karena kurang tidur, tetapi warna kehidupan yang telah terkuras habis. Tangan yang diletakkan di atas ransel, jari-jari yang ramping tetapi kuku-kukunya telah berubah menjadi biru keunguan yang dingin. Ya Tuhan, Agus mundur, tersandung kursi dan hampir jatuh. Dia tergagap, suaranya menghilang karena kepanikan yang luar biasa, dan berteriak ke arah kabin pengemudi, Pak Joko, cepat lihat ke belakang. Neng ini sudah enggak ada." Sopir tua itu mendengar teriakan panik dan bergegas ke belakang. Hanya dengan sekali pandang, wajahnya yang gelap karena hujan dan matahari berubah warna. Dia tidak berani menyentuh gadis itu dan hanya mundur, dengan tangan gemetar mengeluarkan ponsel jadulnya dan menekan nomor 110. Berita menyebar secepat kilat. Lebih cepat daripada suara sirene mobil polisi. 15 menit kemudian, seluruh area kopaja ditutup. Orang-orang berkerumun dan mencoba untuk melihat ke dalam, berbisik-bisik. "Pasti anak kuliahan. Kebanyakan minum minuman keras, jadi kejang-kejang terus mati," kata seorang pedagang nasi uduk sambil berdecak. "Anak muda sekarang memang mengerikan. Atau mungkin patah hati terus minum bayon," tebak seorang tukang ojek seolah tahu segalanya. "Diam saja Pak. Lihat pakaiannya masih rapi. Posisinya juga tegak begitu, pasti pembunuhan. Pasti ada orang yang melakukan trik tingkat tinggi untuk mengelabui polisi," timpal seorang ibu-ibu. Di dalam pengepungan, polisi mulai bekerja. Mereka terpana dengan pemandangan yang anehnya bersih, tidak ada setetes darah pun, tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada senjata pembunuh. Segala sesuatu pada korban, dari ponsel di saku celananya hingga beberapa koin receh, masih utuh. Gadis itu duduk di sana tak bergerak antara hidup dan mati, seolah-olah dia hanya sedang berpartisipasi dalam tidur abadi, meninggalkan pemandangan yang sunyi yang menantang semua otak investigasi yang paling berpengalaman. Tim forensik Polda Metro Jaya bekerja sepanjang malam. Di bawah lampu putih ruang otopsi, kecantikan muda korban tampak semakin jelas, dan kematiannya semakin tragis.
Hasil otopsi awal membuat detektif yang paling berpengalaman pun mengerutkan kening. Tidak ada kekuatan eksternal, tidak ada tanda-tanda pencekikan, tidak ada bekas suntikan, organ internal tidak menunjukkan kerusakan yang jelas, hanya ada satu temuan. Tanda-tanda gagal jantung akut tampak seperti kasus kematian mendadak karena kondisi medis. Tetapi intuisi para polisi memberitahu mereka bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Mengapa seorang gadis berusia 21 tahun yang sehat tiba-tiba mengalami gagal jantung di dalam Kopaja? Kebetulan ini terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Petunjuk pertama dan satu-satunya di tempat kejadian adalah ponsel tua di saku celana jeans korban. Gugus tugas khusus segera bertindak. Ponsel itu tidak memiliki kata sandi, sebuah keberuntungan yang jarang terjadi. Kontak, foto, dan aplikasi media sosial dengan cepat mengungkapkan identitas gadis itu. Korban adalah Aisyah Putri, 21 tahun, berasal dari sebuah kabupaten miskin di Jawa Tengah. Aisyah adalah seorang mahasiswi semester akhir di sebuah universitas ekonomi terkenal. Dia adalah seorang gadis yang populer di fakultas, dikenal karena prestasi akademisnya yang luar biasa dan penampilannya yang cantik dan ramah. Dia menyewa sebuah kamar kos kecil bersama seorang teman di Jalan Tebet, tidak jauh dari Terminal Kopaja. Para penyelidik pergi ke kamar kos Aisyah saat fajar. Kamar kecil itu hanya sekitar 15 meter persegi, tetapi diatur dengan sangat rapi dan teratur. Di meja belajar, buku-buku masih terbuka, catatan dengan stabilo kuning masih segar, beberapa foto kecil yang ditempel di dinding menunjukkan seorang gadis yang selalu tersenyum, senyum yang murni dan penuh kehidupan. Teman sekamarnya, setelah syok dan kebingungan yang membuatnya pingsan, memberikan informasi yang tak ternilai harganya. Menurut temannya, Aisyah adalah orang yang introvert dan jarang berbagi urusan pribadinya. Tetapi sekitar 1 tahun terakhir, dia mulai menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Bima Setiawan, 27 tahun. Bima bukan mahasiswa, dia bekerja sebagai penagih utang untuk sebuah perusahaan keuangan. Penampilannya tampan, tetapi karakternya sangat patriarkal dan otoriter. Dia mengendalikan Aisyah hingga membuatnya sesak napas. Temannya terisak-isak, menceritakan, kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, dengan siapapun dia bertemu, Aisyah harus melapor. Dia bahkan dengan sengaja memasang pelacak di ponselnya. Berkali-kali saya melihat mereka bertengkar hebat. Dia cemburu tanpa alasan dan merusak barang-barang. Sekitar 2 bulan yang lalu, karena tidak tahan lagi, Aisyah dengan tegas memutuskan untuk putus. Tetapi Bima tidak menerima. Dia memulai serangkaian teror mental dengan ratusan panggilan dan pesan teks setiap hari. Puncaknya adalah ketika Aisyah mulai menunjukkan tanda-tanda menyukai seorang teman sekelasnya yang baru. Bima menjadi gila. Saat itulah, para penyelidik menemukan petunjuk terpenting di bagian pesan teks yang telah dihapus tetapi dipulihkan dari ponsel Aisyah. Mereka menemukan serangkaian pesan dari Bima dengan kata-kata yang mengancam. Kamu pikir kamu bisa lari dari aku? Biar aku kasih tahu. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu, nggak ada cowok lain yang bisa dapetin kamu. Siapa dia? Kasih tahu namanya, biar aku lihat apa dia masih utuh kalau pacaran sama kamu. Dan pesan terakhir dikirim pada sore hari pembunuhan dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi lembut secara mengerikan. Aku minta maaf untuk semuanya. Ketemu terakhir kali, ya, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Kita minum es teh manis. Bicarakan semuanya dengan jelas. Terus kita akhiri di warung kopi biasa jam 7 malam, ya? Es teh manis, detail kecil, tapi merupakan kunci untuk membuka pintu kebenaran. Para penyelidik segera memeriksa rekaman CCTV di warung kopi tempat Bima bertemu dengan Aisyah. Gambar dari CCTV menunjukkan Aisyah dan Bima duduk dan berbicara. Bima terlihat memberikan es teh manis kepada Aisyah. Tetapi detail yang sangat penting tertangkap oleh kamera. Dalam sepersekian detik saat Aisyah tidak memperhatikan, Bima diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam gelasnya. Kasus pembunuhan itu jelas. Ini bukan kematian mendadak, ini adalah kasus peracunan yang disamarkan dengan sempurna. Pelaku hampir pasti telah diidentifikasi. Perintah penangkapan Bima Setiawan segera dikeluarkan di seluruh kota. Sementara perintah pencarian Bima Setiawan dilaksanakan secara rahasia. Para detektif menerima informasi yang tidak terduga. Bima sama sekali tidak melarikan diri, dia masih pergi bekerja, masih beraktivitas seperti tidak terjadi apa-apa. Bagi orang-orang di sekitarnya, Bima Setiawan, 27 tahun, masih merupakan karyawan penagih utang yang rajin di perusahaan keuangan TD.
Dia tinggal sendirian di sebuah apartemen mini di daerah Grogol, sebuah daerah yang cukup kompleks dan padat di mana bersembunyi menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Para detektif yang menyamar mulai memantau setiap gerakan Bima siang dan malam. Mereka melihatnya bangun setiap pagi, mengenakan kemeja dan celana panjang yang rapi, menyemprotkan sedikit parfum murah, dan mengendarai sepeda motor bututnya ke kantor. Pekerjaan Bima penuh dengan tekanan yang konstan. Dia harus menelepon debitur yang terlambat membayar, menggunakan semua keterampilan mulai dari membujuk dengan lembut hingga mengancam dan menekan mereka untuk membayar. Dalam pekerjaannya, Bima menunjukkan dirinya sebagai orang yang licik, dingin, dan tidak berperasaan. Dia bisa bersikap manis kepada pelanggan wanita untuk mendapatkan informasi dan kemudian segera beralih ke nada yang berbau dunia bawah dengan debitur lain. Perubahan kepribadiannya membuat para pengawas terkejut. Saat makan siang, Bima biasanya makan nasi kotak sendirian di sebuah warung dekat kantor. Dia makan dengan sangat cepat, matanya terus-menerus terpaku pada ponselnya, menjelajahi media sosial. Dia menyukai foto-foto gadis cantik dan berkomentar di halaman berita sensasional, terutama berita tentang kasus pembunuhan. Seorang detektif yang menyamar sebagai orang yang makan di dekatnya mendengar sekilas dia bergumam ketika membaca berita tentang pembunuhan bodoh, melakukan pekerjaan yang ceroboh sampai tertangkap. Dia mengatakannya dengan senyum sinis. Di malam hari, kehidupan Bima juga tidak istimewa. Dia pulang ke apartemennya dan kadang-kadang mampir ke warung pinggir jalan untuk minum beberapa botol bir dengan beberapa rekan kerjanya. Dalam pertemuan minum-minum itu, Bima sering membual tentang kemampuannya untuk menipu debitur yang sulit dan tentang hubungan singkatnya dengan gadis-gadis naif. Dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang playboy sejati, tetapi di matanya terkadang bersinar kekosongan dan kekejaman yang membuat orang merinding. Tidak seorang pun, bahkan rekan kerja terdekatnya, mendengar dia menyebut nama Aisyah Putri, seolah-olah gadis itu tidak pernah ada dalam hidupnya. Ketenangan Bima yang dingin inilah yang membuat gugus tugas khusus merasa paling khawatir. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, khawatir, atau tanda-tanda abnormal lainnya dari seseorang yang baru saja melakukan kejahatan. Apakah dia sengaja memainkan sandiwara yang sempurna, atau apakah dia benar-benar percaya bahwa kejahatannya tidak akan pernah terungkap? Sementara itu, dalam arah penyelidikan yang berbeda, tim penegak hukum telah menemukan saksi penting. Dia adalah pengemudi ojek online yang mengangkut pasangan yang sangat mirip dengan Bima dan Aisyah ke sebuah hotel kecil di sebuah gang di Jalan Mangga Besar. Pada malam pembunuhan itu, saya sangat ingat orang itu. Dia memapah gadis itu, mengatakan bahwa pacarnya mabuk di pesta ulang tahun. Gadis itu saat itu lemas seperti tidak sadarkan diri. Saya merasa aneh, mabuk kok diam saja tidak bersuara. Orang itu mengenakan masker yang menutupi seluruh wajahnya, hanya memperlihatkan matanya yang menatap dengan ganas. Dari kesaksian ini, polisi dengan cepat mengidentifikasi hotel tempat Bima membawa Aisyah ke kamar. Meskipun dia menggunakan kartu identitas palsu untuk memesan kamar, gambar dari CCTV hotel merekam semuanya. Gambar Bima, yang memapah Aisyah, yang telah benar-benar kehilangan kesadaran ke kamar menjadi bukti tak terbantahkan, menghubungkan semua mata rantai kasus bersama-sama. Sekarang, setiap langkah Bima Setiawan berada di tangan polisi. Momen terakhir hanya menunggu waktu yang tepat untuk diperketat. Lampu jalanan yang kuning menyorot jalanan yang tambal sulam. Bima melahap suapan nasi terakhir, membayar, dan naik ke sepeda motor wave bututnya. Dia tidak pulang. Dia mampir ke sebuah warung di sudut jalan, tempat para tukang ojek dan anak muda suka berkumpul dan mengobrol. Dia memesan sebotol bir bintang, menuangkannya sendiri ke dalam gelas kotor, dan duduk sendirian, matanya terpaku pada ponselnya. Anak-anak di meja sebelah berteriak karena pertandingan game. Kata-kata makian bertebaran di mana-mana. Bima menyeringai. Suasana campur aduk yang ramai ini membuatnya merasa aman. Dia menjelajahi Facebook dan membaca berita tentang kematian mendadak seorang mahasiswi di dalam Kopaja. Komentar-komentar bodoh dari netizen membuatnya tertawa. Sempurna, pikirnya, tidak ada jejak. Dia tidak tahu bahwa jaring yang direntangkan oleh gugus tugas khusus bukanlah mobil khusus atau radio modern seperti di film-film. Itu adalah penjual rokok keliling yang baru saja lewat. Itu adalah pasangan yang bertengkar di warung bakso di seberang. Itu adalah anak laki-laki pelayan yang baru saja membawakan Bima sebotol bir. Mereka semua adalah detektif kriminal. Mereka telah berada di sana selama berjam-jam. Sabar seperti hewan pemangsa.
menunggu saat mangsanya menjadi paling ceroboh. Ketua gugus tugas khusus, Kompol Indra Gunawan, duduk di dalam taksi yang diparkir, tidak jauh dari sana, matanya tidak lepas dari teropong. Dia memberi isyarat melalui panggilan Zalo singkat, tidak ada percakapan, hanya simbol-simbol yang telah disepakati sebelumnya, sinyal dikirim. Pemuda bertato yang duduk di meja sebelah yang sedang memaki tiba-tiba berdiri, tetapi bukan untuk menyerang temannya, melainkan untuk menyerang Bima. Pada saat yang sama, tukang ojek yang sedang duduk menunduk di sepeda motornya diam-diam berdiri dan memblokir jalan keluar dari gang. Penjual rokok keliling menjatuhkan embernya ke tanah. Tindakan itu terjadi secara serempak, cepat, dan mematikan. Orang pertama yang mendekati Bima adalah seorang detektif yang menyamar sebagai pemuda berandal. Dia menepuk bahu Bima dengan keras, dengan nada bercanda, kamu Bima Setiawan kan? Yang kerja nagih utang." Bima terkejut dan mendongak. Sebagai reaksi profesional, dia membentak, "Kamu siapa? Mau apa? Saya cuma mau tanya satu hal," kata pemuda itu, tetapi tangannya sudah meraih pergelangan tangan Bima, mencengkeramnya erat seperti tang. "Kenal sama cewek namanya Aisyah?" Dua kata cewek dan nama Aisyah langsung menghantam otak Bima. Wajahnya berubah warna, semua ketenangannya menghilang. Dia menyadari bahwa ini bukan konfrontasi dari debitur manapun, ini adalah polisi. Naluri seekor binatang yang terpojok bangkit. Bima meraung dan meraih botol bir di atas meja dengan tangan yang lain, berniat untuk memukulkannya ke kepala detektif itu. "Bangsat!" Saat botol bir itu terayun, seorang detektif lain dari belakang mendorong siku Bima dengan keras. Pukulan yang tepat dan akurat itu membuat tangan Bima mati rasa, dan botol bir itu pecah di lantai semen. Pada saat yang sama, tukang ojek itu telah menyerbu. Sebuah pukulan yang mematikan membuat seluruh tubuh Bima terbang, dan kemudian membentur tanah dengan keras. Kejatuhan itu membuatnya pusing, dan udara di paru-parunya keluar, membuatnya hanya bisa tersengal-sengal. Suara borgol yang dingin bergema. Kedua tangannya ditekuk ke belakang, wajahnya menempel di tanah yang kotor. Semua perlawanan berakhir. "Jangan bergerak, polisi." Suara itu menjadi tegas dan jelas. Semua itu terjadi hanya dalam beberapa detik singkat, brutal, dan efektif. Anak-anak yang bermain game tertegun, para pelanggan di warung terdiam. Mereka tidak percaya bahwa tukang ojek kurus dan pemuda bertato itu adalah detektif kriminal yang berpengalaman. "Saya tidak melakukan apapun, lepaskan saya, para anjing." Bima mulai berteriak, mencoba berperan sebagai orang yang difitnah. Kompol Indra Gunawan, yang selama ini hanya diam mengamati, saat ini keluar dari taksi dan langsung menghampiri Bima yang sedang ditahan di tanah. Dia berjongkok dan menatap mata Bima yang membesar karena ketakutan. Suaranya berat dan dingin. "Masih mau akting? Ponsel yang kamu sembunyikan di bawah tempat tidur ada video bagus, perlu saya putar biar seluruh kampung nonton bareng?" Kata-kata itu seperti pukulan palu godam yang menghantam pikiran Bima. Dia membeku, seluruh tubuhnya menegang. Dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir, sandiwara telah ditutup. Wajahnya abu-abu, tanpa setetes darah pun. Keheningannya yang membuat merinding adalah pengakuan terakhir. Segera malam itu, kamar kos Bima digeledah. Di bawah kasur yang berjamur, mereka menemukan ponsel kedua, dan di dalamnya ada neraka. Itu adalah gambar seorang gadis muda cantik yang tak berdaya, disiksa oleh seorang iblis. Film-film cabul itu adalah dakwaan yang paling keras atas kejahatan Bima Setiawan yang tak termaafkan. Lampu neon putih memancar langsung ke permukaan meja stainless steel yang dingin. Bima duduk di sana, kedua tangannya diborgol ke kursi, wajahnya kosong seperti sepotong kayu. Dia telah memutuskan untuk memainkan peran bisu dan tuli. Di hadapannya, penyelidik tidak bertanya apa-apa, hanya diam-diam menyalakan sebatang rokok. Asap putih mengepul, kental seperti udara di dalam ruangan. "Sudah selesai, aktor," kata penyelidik itu tiba-tiba, dengan suara datar. "Kamu mau berperan sebagai orang yang difitnah sampai kapan? Atau mau saya ceritakan sebuah cerita? Lihat apa kamu kenal." Bima tidak berkedip, matanya menatap tajam ke titik yang tidak jelas di dinding. Penyelidik itu menghisap rokok dalam-dalam dan mulai bercerita. Suaranya datar seperti membaca koran. Ada seorang pria yang bekerja sebagai penagih utang, mengenal seorang mahasiswi. Dia mencintai gadis itu, atau lebih tepatnya, dia ingin memiliki gadis itu sebagai miliknya. Dia mengendalikan, dia cemburu. Dia menyiksa gadis itu sampai dia tidak tahan dan meminta putus. Orang ini menjadi gila. Dia tidak menerima kekalahan. Dia berpikir, kalau aku tidak bisa mendapatkanmu, aku harus menghancurkanmu.
Dia berhenti dan mengetuk abu rokok ke asbak. Jadi dia membuka internet dan masuk ke beberapa forum rahasia dan membeli sebotol air keras. Dia mengajak gadis itu keluar untuk minum es teh manis terakhir. Dia menuangkan seluruh botol obat ke dalam gelas gadis itu. Dia membohongi tukang ojek bahwa pacarnya mabuk dan memapah gadis itu ke kamar 203 Hotel Y. Di dalam kamar itu, dia melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh binatang. Dia berhenti sejenak. Kamu kenal cerita ini? Keringat mulai menetes di dahi Bima. Dia tetap diam, tetapi kedua giginya mencengkeram erat satu sama lain. Kompol Indra Gunawan, yang sejak tadi hanya dia mengamati, saat ini berbicara, suaranya berat seperti palu godam. Kamu boleh diam, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa diam. Dia membuka laptop dan memutar layar ke arah Bima. Dia tidak menekan tombol putar segera. Dia membiarkan Bima menatap gambar diam di layar, yaitu dia yang sedang menunduk ke wajah Aisyah yang tidak sadarkan diri. Kemudian dia menekan tombol. Tidak ada musik, tidak ada dialog, hanya suara napas terengah-engah Bima yang keluar dari speaker. Suara telanjang dan cabul itu menghantam gendang telinga Bima, dan lebih mengerikan daripada 1000 tuduhan. Gambar di layar bergerak, iblis berkedok manusia itu memuaskan diri pada tubuh yang tidak berdaya. Berhenti, matikan. Dia meraung, raungan yang memilukan penuh ketakutan. Dia meronta-ronta seperti binatang yang terperangkap dalam perangkap, dan semua keteguhan hatinya runtuh dalam sekejap. Dia tidak takut akan kejahatannya, dia takut menghadapi gambar iblis dalam dirinya sendiri. Kompol Indra Gunawan mematikan laptop, dan ruangan itu kembali sunyi. Bima menundukkan kepalanya di atas meja, bahunya bergetar, tetapi dia tidak menangis karena menyesal. Dia menangis karena tahu bahwa dia telah kalah secara memalukan, dan semua perhitungannya telah gagal total. Ini semua gara-gara dia. Dia mulai bergumam dengan suara yang semakin tidak jelas. Dia memaksa saya. Dia berani meninggalkan saya demi orang lain. Dia meremehkan saya, dan kemudian dia mengaku. Dia mengaku semuanya seperti bendungan yang jebol, kotor dan vulgar. Dia mengakui bahwa egonya tidak mengizinkan miliknya dimiliki oleh orang lain. Niatnya adalah menggunakan video itu untuk mengubah Aisyah menjadi boneka. Agar setiap kali dia membutuhkannya, dia hanya perlu mengirim klip dan dia harus dengan patuh datang, biar dia tahu apa itu neraka, biar dia tidak pernah berani menatap orang lain lagi. Dia berkata dengan suara pahit. Dia menceritakan secara detail malam yang mengerikan itu. Setelah memberikan obat bius, dia menyeretnya ke hotel dengan perasaan menang yang ringan. Dia telah menggerogoti gadis itu dalam keadaan tidak sadar. Tetapi ketika nafsu itu telah hilang, dia baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengguncang Aisyah, tetapi dia tidak bereaksi. Dia menempelkan telinganya ke dadanya, dia tidak lagi mendengar detak jantung. Dia dengan panik mengambil ponselnya, menyalakan layar, dan menempelkannya ke hidungnya. Layar tidak mengabur karena napas. Dia sudah mati, dia benar-benar mati. Kepanikan itu hanya berlangsung beberapa detik, dan kemudian pikiran jahat lain muncul di benaknya. Kamu sudah mati tapi masih ingin lari dari aku? Dia menggerutu pada mayat itu. Dan kemudian, dalam kegilaan yang ekstrem, dia terus menyerang tubuh gadis itu berkali-kali. Dia ingin menegaskan kepemilikan mutlak, sebuah kepemilikan yang bahkan kematian pun tidak dapat memisahkan. Dia tinggal bersama mayat itu di dalam kamar selama hampir 24 jam. Dia takut dengan ketukan pintu dari staf kebersihan. Dia tidak berani tidur, dan hanya duduk melihat mayat yang perlahan mengeras dan berubah warna. Kadang-kadang dia berbicara sendiri, memaki karena dia telah merusak rencana sempurnanya. Rencana pelenyapan itu telah dia hitung dengan cermat. Dia tahu dia tidak bisa membuang mayat itu ke sungai, atau menguburkannya, karena akan mudah ditemukan. Dia menemukan cara untuk menciptakan adegan kematian mendadak. Dia menunggu sampai hampir malam berikutnya ketika tubuh Aisyah telah mengeras, membuatnya sangat sulit untuk mengenakan pakaian. Dia harus berjuang dan mematahkan tangan dan kaki mayat itu untuk mengenakan kembali pakaian itu. Saat tiba waktunya, dia mengenakan ransel itu di bahu Aisyah dan mengangkatnya. Dia mengatakan bahwa perasaan yang paling mengerikan adalah ketika dia mengangkut mayat itu di sepeda motor. Punggungnya menempel pada dada Aisyah yang dingin dan kaku. Kepala Aisyah terus miring ke samping dan membentur bahunya setiap kali motor itu berguncang. Dia memilih untuk berhenti di Kopaja di dekat universitas karena itu adalah jalur yang sering digunakan Aisyah untuk pulang. Sebuah pengaturan akhir yang penuh ironi. Dia memapah mayat itu ke dalam Kopaja, berpura-pura menjadi pacar yang perhatian yang merawat pacarnya yang mabuk.
Dia memilih kursi paling belakang dan membiarkan Aisyah bersandar di jendela, menyesuaikan rambutnya agar terlihat seperti sedang tidur. Setelah selesai, dia diam-diam turun dari kopaja, tidak berani menoleh ke belakang, berbaur dengan kerumunan, dan percaya bahwa dia telah lolos dari hukuman. Pengakuan Bima melengkapi dakwaan paling keras tentang kejahatan yang kehilangan semua kemanusiaan. Pada sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdiri di hadapan hakim dan menghadapi keluarga korban yang menangis terseduh-seduh, Bima tetap tidak mengucapkan permintaan maaf. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mengulangi refrain karena terdakwa dikhianati sehingga kehilangan kendali. Mengingat tindakan terdakwa Bima Setiawan direncanakan, dirancang, dan dilakukan sampai akhir dengan cara yang kejam, keji, dan tidak hanya melanggar nyawa tetapi juga menginjak-injak martabat korban, bahkan setelah dia meninggal, menunjukkan perilaku binatang dan kehilangan semua kemanusiaan, tidak mungkin lagi untuk dididik dan direhabilitasi, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang paling berat, mencabut orang jahat itu secara permanen dari kehidupan sosial. Hukuman mati atas pembunuhan, hukuman seumur hidup atas pemerkosaan, hukuman gabungan hukuman mati. Putusan itu dijatuhkan, tetapi tangisan sedih ibu tua, yang kehilangan putrinya masih terus bergema di ruang sidang, sebagai pengingat menyakitkan akan garis tipis antara cinta dan kepemilikan yang tidak sehat. Terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah mengikuti seluruh kasus. Kasus Aisyah Putri adalah tragedi yang menyakitkan dan pengingat, yang mendalam tentang garis tipis antara cinta dan kepemilikan yang tidak sehat. Cinta sejati dibangun di atas rasa hormat dan kebebasan, bukan kendali dan rantai. Semoga melalui cerita ini, kita masing-masing, terutama kaum muda, akan tahu bagaimana mengenali dan dengan berani melarikan diri dari hubungan yang beracun sehingga tidak ada tragedi serupa yang terjadi lagi.